tentu saja prioritas nomor satu kita adalah Palestina, baru kita urut berikutnya. Ya, termasuk urusan Pilpres sendiri bukan urusan kecil, urusan besar. Urusan Palestina bukan urusan kecil, nggak boleh kita abaikan. Bukan urusan yang biasa, tetapi juga urusan besar. Namun lebih daripada itu semua, urusan Palestina melebihi segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kewajiban dalam kondisi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di Indonesia rasa aman untuk beribadah kepada Allah dan rasa aman untuk menikmati rezeki-rezeki Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita ucapkan juga dan kita hadiahkan salawat dan salam kita untuk habibina wa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1445 Hijriah dan tanggal 3 Februari. Untuk kondisi sesaudara kita di Palestina pada hari ini masuk pada hari yang ke-119. Saudaraku, lebih dari 2 juta penduduk Gaza Palestina pada hari ini terkondisikan dalam kondisi siap untuk meninggal dunia karena kelaparan. Tidak ada yang akan mereka makan dan tidak ada boleh makanan masuk. Minuman juga demikian, air putih bersih juga tidak didapat. Sungguh demi Allah, kondisi pada hari ini di sana menunggu meregang nyawa dalam kematian disebabkan karena kelaparan. Di kulkas kita ada banyak makanan, di stok dapur kita ada makanan, di rekening kita ada uang, dan kita masih bisa menjalani hidup secara normal dan baik. Kita memang sudah berbagi, alhamdulillah. Kita sudah membantu Palestina, alhamdulillah. Pada kemana bantuan itu? Sampai saat ini bantuan tersebut tercegat, ya, terjegal untuk bisa masuk. Namun pasti akan Allah berikan jalan, pasti. Hanya saja kita tidak bisa hanya sesekali saja membantu. Saudaraku, wajib seperti hari ini kita makan setiap hari, maka setiap hari pula kita mempersiapkan dan mengantongkan secara khusus dalam kotak khusus buat saudara Palestina kita, makan minum mereka, pakaian mereka, kesehatan mereka. Pasti suatu hari akan dibuka oleh Allah jalan, terbuka masuk, maka bantuan kita masuk yang paling di depan, insya Allah ta'ala bantuan kita sampai untuk saudara kita di Palestina. Saudara-saudaraku yang tercinta, memang saat ini kondisi di Palestina menuju kepada puncak. Benyamin Netanyahu telah bertekad dan berazam tidak ada berhenti perang, tidak ada perang akan berlanjut, dan sementara para mujahidin juga akan terus melakukan perlawanan sampai mereka Allah syahidkan, atau seperti kata rakyat Gaza Palestina sendiri, kami akan terus bertahan bersabar sampai Allah berikan kepada kami kemenangan, atau kami mendapatkan kematian karena dibom, atau kami meninggal syahid karena kelaparan. Manapun di antara duanya kami mendapatkan kesyahidan. Jadi warga dan masyarakat Palestina telah berazam dan bertekad untuk tetap kokoh dan kukuh. Mereka tidak akan keluar meninggalkan Gaza Palestina, karena itulah garis pertahanan terakhir untuk Palestina. Bila Gaza telah diserahkan, bila jalur Gaza telah dikuasai, maka tidak ada lagi yang namanya Palestina selama-lamanya. Dan insya Allah kami sangat yakin, dan kita semua umat Islam sangat beriman bahwa kemenangan pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dalam kesempitan kesulitan ada kemudahan yang menunggu. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan kesempitan ada kemudahan yang menunggu. Jadi saudaraku yang tercinta yang kami muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 214 tentang am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi kamu tidak akan pernah masuk surga sampai kamu diuji oleh Allah dengan ujian yang telah diujikan kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpakan kepada mereka ba'sa, segala macam bentuk kemiskinan, wad dharra, segala macam bentuk darat, ya darat seperti kelaparan pada hari ini, ya, di mana dihancurkan juga rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka, dan segala fasilitas hidup mereka. Wazulzilu, dan mereka juga diteror. Hatta yaqula Rasul, sampai-sampai sang komandan tertinggi itu Rasulullah SAW, ya, waladina amanu ma'ah, dan juga orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan Allah akan menangkan kami, kapan Allah akan tolong kami. Ini kondisi
sudah dalam keadaan tidak ada lagi jalan keluar, persis seperti Nabi Musa alaihissalam di hadapannya Laut Merah, di belakangnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya, tidak ada lagi jalan. Saat itu Allah memberikan pertolongan dalam bentuk yang sangat menakjubkan. Palestina akan mengalami hal yang sama. Saudara-saudaraku yang tercinta, sahabat-sahabatku yang kami muliakan, insyaallah ta'ala dalam hakul yakin, kami melihat dengan mata batin dan dengan ayat Allah, janji Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra pada ayat 4, 5, 6 dan 7, dan juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dalam hakul yakin dan kita semua insyaallah dalam keyakinan yang sama, Allah tidak akan meninggalkan Palestina. Tetapi apabila ada di antara kita meninggalkan Palestina, Allah pasti akan tetap menolong Palestina dan memenangkannya tanpa ada nama kita di dalamnya. Tapi kalau kita ikut membersamai Palestina dalam susah duka, dalam luka, dalam duka, dalam susah mereka, dan kita ikut berjuang bersama mereka dengan doa kita, ya, kalau kami melihat ada kecenderungan pada hari ini mundur dan surutnya semangat kaum muslimin untuk memperhatikan Palestina. Doa-doa mereka sudah agak berkurang, kunut-kunut nazilah juga sudah agak berkurang, infak dan sedekah untuk Palestina juga sudah agak berkurang, dan ini adalah sebuah ujian, ya, ujian bagi kita. Harusnya semakin sengit perjuangan di sana, semakin jahat Yahudi di sana, dan semakin genting keadaan hidup kaum muslimin di sana, semakin hebat pula kita memperhatikan Palestina. Walaupun untuk saat ini bantuan dalam artian harta sulit sampai kepada mereka, tapi bantuan doa kita tidak ada penghalangnya, tidak ada jeda waktunya, dan tidak ada birokrasi yang harus ditembusnya. Langsung doa saat ini, langsung saat ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan doa saja begitu berat, atau memang setan sudah berhasil melupakan kita? Jangan, saudaraku, ya, jangan dan jangan. Pastikan kita tetap dalam kondisi semangat yang menjala-jala dan gairah yang membara untuk mendampingi saudara kita di Palestina. Intinya, jangan pernah ada rasa nyaman dan aman, jangan pernah merasa ada waktu dan detik hari yang tenang di mana kita tidak memikirkan Palestina, dan pemikiran kita tentang Palestina didampingi oleh kerja nyata kita. Awalkan dengan kita mendoakan selalu dan kita memboikot selalu produk Israel dan seluruh sekutu terlaknatnya, dan kita memberitakan secara masif dengan media-media yang ada di tangan kita. Kemudian yang pasti dengan dana yang ada, kita buat tamu-tamu khusus, kita kirimkan ke nomor-nomor rekening yang kita sudah imani, kita yakini kebaikan dan keamanahannya, dan berikutnya biar Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan seluruh niat-niat dan amal kita. Saudaraku yang tercinta, insyaallah seperti yang sudah kami bedah sebelumnya, bahwa di dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya ketika Allah sudah menjanjikan bahwa fa idza ja'wadul akhirah, ketika datang janji kami yang terakhir, maka kami bangkitkan kembali hamba-hamba kami, memberikan perlawanan yang sengit. Mereka memiliki daya tarung yang sangat hebat. Liyasu'u wujuhakum. Ini yang sedang terjadi pada hari ini, saudaraku, untuk membuat rusak dan buruk image kamu di mata dunia. Sekarang eksistensi, citra dan image bangsa Yahudi serta orang-orang yang pro dengan Yahudi hari ini hancur sehancur-hancurnya, alamian, secara global, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Baik image dalam masalah media mereka dikatakan media pembohong, image dalam masalah sosial kemanusiaan mereka dikatakan mereka adalah teroris paling barbarian, paling biadab, paling jahat. Dan image dalam masalah militer, orang tak percaya lagi bahwa militer mereka adalah yang terbaik, yang terkuat. Teknologi mereka juga orang sudah tidak percaya lagi, mengatakan teknologi mereka adalah yang papan atas di dunia dan sebagainya. Sudah nggak percaya lagi. Ekonomi mereka juga hancur, runtuh, dan seterusnya. Apa saja terkait dengan Israel pada hari ini sudah hancur di mata dunia, ya. Dan ini juga berimbas kepada seluruh negara-negara yang pro dengan mereka. Kemudian berikutnya masih di ayat yang ke-7, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah. Pasti, ya, pasti para pejuang ini dan orang-orang Islam lainnya akan berhasil menduduki Masjidil Aqsa dalam keadaan memerdekakannya, dan seluruh kaum muslimin akan sujud kembali, salat berjamaah insyaallah di Masjidil Aqsa. Dan kami dan kita semua sangat mengimani ayat ini, bahwa ayat ini on the way, sedang dalam perjalanan untuk terjadinya. Kemudian yang terakhir adalah yutabbiru ma'al tatbira. Semua kebanggaan mereka akan dibinasakan oleh Allah. Semua kebanggaan, semua kesombongan mereka akan dihinakan oleh Allah dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian saudaraku, insyaallah taala hadis riwayat Imam Bukhari berikut ini dari Abu Hurairah adalah puncak dari seluruhnya itu. Apa bunyi hadisnya? Yakni kata Rasulullah SAW, la taqum sa'ah, kiamat belum boleh terjadi hatta, sehingga
yuqatilal muslimun al-yahud, sampai sehingga orang-orang muslim memerangi orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna hatta yaqtabi al-yahudi, ya, sampai-sampai orang Islam memerangi nanti orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi kemana saja dia lari, kemana saja dia bersembunyi, mi wara'il hajari wasyajar, apakah dia sembunyi di balik batu, apakah dia bersembunyi di balik pohon. Fayaqulul hajar wa syajar, berkatalah, menyerulah, berbunyilah saat itu batu dan juga pohon-pohon yang ada, ya muslim ya Abdullah, wahai muslim, wahai hamba Allah, hadza Yahudi, ini adalah orang Yahudi, ini orang Yahudi, khalfi, dia berada sembunyi di belakangku, dia saat ini mengambil perlindungan di belakangku. Fata'ala faqtulhu, ayo sini tangkap dia, bunuh Yahudi ini. Illal gharqad, kecuali satu pohon saja yang tidak mau berbunyi, tidak mau bersuara, tidak mau memberitahu ketika si Yahudi bersembunyi di belakangnya. Illal gharqad fa innaha min syajaril yahud, gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Jadi saudaraku, untuk antum dan kita semua wajib ilmui, Masya Allah, dari sejak tahun 1923 ya, sejak tahun 1923 dan terus dimasifkan sampai tahun-tahun belakangan ini, sudah lebih dari 240 batang, 240 juta batang pohon gharqad ditanami, dan pada hari ini mereka sudah tinggi-tinggi, sudah besar-besar, sudah di atas 7, 8, 9, 10 bahkan sampai 15 meter ketinggiannya, di mana orang Yahudi meyakini ini adalah pohon lambang atau simbol pembelaan dan peperangan, di mana kami akan bisa diselamatkan oleh pohon-pohon ini nanti di akhir zaman. Jadi pohon-pohon ini pada hari ini sudah sangat siap untuk menyelimuti mereka saat mereka berlindung di belakangnya. Pada intinya saudaraku, sekarang dunia sudah muak, bahkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini sudah sampai pada puncak jijik dan sangat ingin untuk menelan hidup-hidup, tetapi Allah telah mentakdirkan bahwa azab untuk orang Yahudi itu ada di tangan orang Islam, insya-Allah taala. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai, sekali lagi yang kami harap kesadaran dan keinsafan dari kita semua tanpa terkecuali adalah jangan pernah memejamkan mata, jangan pernah kita menenangkan hati, jangan pernah kita merasa aman dan nyaman kecuali kita sudah berbuat sesuatu untuk Palestina hari ini. Ya, hari ini apa sudah kita lakukan untuk Palestina? Bila kita belum ada mendoakan, kita merasa masih punya hutang yang besar kepada Palestina dan rakyat Palestina dan para pejuang Palestina. Bila kita belum mendoakan, bila hari ini bila kita belum bisa menyembunyikan atau mengantongkan atau memasukkan ke dalam tabungan biaya khusus untuk saudara Palestina kita, maka kita masih punya hutang pada hari ini. Minimal hadirkan semua kegiatan itu dan rasa itu di dalam keseharian kita dan di dalam hati kita. Semoga kita semuanya terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dilabeli sebagai la yumin, tidak beriman. Kita tidak mau dikatakan tidak beriman oleh Allah, dan juga tidak mau dikatakan tidak beriman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja lakukan hal yang tadi kami sampaikan, sesederhana itu, namun itu ternyata bisa menyembunyikan dan menghilangkan status tidak beriman di diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mari sahabat dan saudaraku, jangan pernah berhenti, jangan pernah dingin, jangan pernah sesibuk apapun urusan pilpres, pileg kita, sesibuk apapun, tetapi itu tidak menentukan hidup dan mati, di mana orang saat ini meregang nyawa di Palestina, di mana orang sedang berperang antara hidup dengan mati, antara syahid, antara dibom dengan melakukan pembalasan perlawanan. Maka tentu saja prioritas nomor satu kita adalah Palestina, baru kita urut berikutnya. Ya, termasuk urusan pilpres sendiri bukan urusan kecil, urusan besar. Urusan pileg sendiri bukan urusan kecil, nggak boleh kita abaikan, bukan urusan yang biasa, tetapi juga urusan besar. Namun lebih daripada itu semua, urusan Palestina melebihi segala-galanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah membarakan nyala ini dalam dada kita dan terus menghidupkan gairah untuk terus berbuat buat Palestina yang tercinta. Barakallahu fina fikum jami'an. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi